muttasil, sanadnya bersambung, dan kalau matannya sahih, sanadnya terdiri dari rawi-rawi yang berkualitas baik, maka makbul dan boleh diamalkan, boleh dijadikan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali alhamdulillah di layar maya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun masa pandemi. Kita berharap kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir. Anak-anak sekalian, kelas 12, materi yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai riwayatul akabir anil asogir. Riwayat yang besar dari yang kecil. Maksudnya bukan badannya ya, tapi kita lanjutkan dulu ya. Pengertiannya dulu. Al-akabir itu merupakan jama dari akbar. Akbar sudah tahu ya artinya ya, yaitu besar. Dan al-asogir jama dari asgor atau kecil. Dan yang dimaksud dengan al-asgor di sini adalah riwayatnya ya. Riwayat orang yang sudah tua usianya yang menerima hadis dari orang yang lebih muda. Karena biasanya yang belajar itu anak kecil, usianya lebih muda, belajar kepada yang lebih tua. Namun ini sebaliknya, orang yang lebih tua usianya belajar kepada orang yang lebih muda. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, riwayat seseorang yang menerima hadis dari orang yang lebih muda, baik umurnya, baik tobakohnya, ataupun keilmuan atau hafalannya. Nah, jadi tidak selalu usia ya. Jadi bisa tobakoh, bisa keilmuan, bisa hafalan. Dan kita juga yakin bahwa ilmu itu bisa kita dapatkan dari siapapun ya, termasuk dari orang yang usianya lebih muda. Kemudian dari definisi di atas bisa difahami bahwa riwayat seseorang yang menerima hadis dari yang lebih kecil itu bisa berupa satu, umurnya ya. Misalnya usia yang sudah 40 menerima hadis dari yang usianya 10 tahun atau 15 tahun atau pokoknya yang lebih muda gitu ya. Kemudian yang kedua, tobakohnya. Misalnya kan biasanya mukharrij menerima hadis dari atba'ut tabi'in. Atba'ut tabi'in menerima hadis dari tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in menerima hadis dari tabi'in. Tabi'in dari sahabat, sahabat dari nabi. Nah, ini terbalik. Misalnya sahabat menerima hadis dari tabi'in atau tabi'in menerima hadis dari tabi'ut tabi'in. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, secara keilmuan dan hafalan hadisnya. Ini juga banyak ya terjadi, tidak hanya orang biasa, para ahli hadis juga mengalaminya seperti ini ya gitu. Nah, ini 3 macam al-akabir dari al-asogir. Nah, ini sebagai contoh sanadnya ya. Suatu ketika sahabat itu menerima dari tabi'in yang tobakohnya lebih rendah dari sahabat. Tapi tabi'in ini menerima dari sahabat yang lain. Jadi sahabatnya berbeda. Dan sahabat tersebut menerima langsung dari Nabi. Jadi sanad ini tetap muttasil, tetap bersambung ya sampai Nabi. Cuman mungkin prosesnya yang berbeda. Biasanya sahabat itu menerima dari Nabi, ini sahabat menerima dari tabi'in yang tobakohnya lebih rendah dari beliau. Gitu ya. Kemudian ini kisah nyata ya, contoh riwayat yang asli. Contoh riwayat sahabat yang menerima dari tabi'in. Ini terjadi oleh sahabat-sahabat kecil yang bergelar Al-Abadillah, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini sahabat-sahabat kecil ini banyak belajar kepada tabi'in besar seperti Ka'ab al-Akhbar ya. Juga para sahabat yang lain yang belajar kepada tabi'in.
Itu dari segi sahabat. Sekarang dari tabi'in. Tabi'in yang belajar kepada tabi'ut tabi'in. Contohnya Yahya bin Sa'id al-Ansori yang menerima hadis dari Imam Malik. Nah, ini benar-benar terjadi ya. Secara keilmuan, secara usia, secara tobakoh ini terjadi. Kemudian apa faidahnya kita belajar mengenai hal ini ya? Karena sebagian orang beranggapan mana mungkin terjadi gitu ya hal seperti ini, tapi ternyata dalam kenyataannya memang terjadi. Nah, dengan adanya pelajaran atau materi tentang riwayatul akabir anil asogir, kita punya anggapan ya bahwa guru itu tidak selamanya bisa segalanya gitu ya. Tidak selamanya guru itu afdol, istimewa dalam segala hal. Guru juga manusia, guru juga banyak kekurangan, dan dia bisa belajar dari siapapun gitu ya. Kemudian yang kedua, supaya tidak ada anggapan sanadnya terbalik. Karena biasanya tabi'in dari tabi'in menerima hadis dari sahabat, sahabat dari nabi, tapi ternyata ini terbalik. Nah, dalam kenyataannya seperti ini terjadi, sehingga untuk kasus-kasus tertentu ini terjadi betul-betul. Jadi sanadnya muttasil, sanadnya bersambung, dan kalau matannya sahih, sanadnya terdiri dari rawi-rawi yang berkualitas baik, maka makbul dan boleh diamalkan, boleh dijadikan dalil. Mungkin untuk materi sekarang dicukupkan sekian, dan kalau ada pertanyaan silahkan kalian ajukan ya, baik itu di media WA ataupun langsung gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.